Timun Mas dan Raksasa Hijau. Di sebuah rumah kayu kecil yang dikelilingi oleh sawah hijau yang bersinar, tinggallah seorang wanita tua baik hati bernama Mbok Srini. Lebih dari apapun di dunia, ia berharap memiliki seorang anak untuk menemaninya di rumah. Ia sering memandang matahari terbenam, membisikkan keinginannya yang sepi kepada angin. Suatu malam, suara gemuruh menjawab keinginannya. Raksasa hijau yang menjulang tinggi, buto ijo, muncul dari hutan lebat. "Aku akan memberimu seorang anak," gemuruhnya. Suaranya seperti batu yang beradu. "Tetapi dalam 17 tahun, ia harus dikembalikan kepadaku." Ia menawarinya sebutir biji mentimun yang berkilauan. Dengan rasa takut namun penuh harap, Mbok Srini menanam biji itu. Pagi harinya, sebuah mentimun emas besar tergeletak di kebunnya. Ketika ia membelahnya dengan hati-hati, ia menemukan seorang bayi perempuan cantik sedang tidur di dalamnya. Ia menamainya Timun Mas, mentimun emasnya. Tahun-tahun berlalu dalam kebahagiaan. Timun Mas tumbuh menjadi seorang gadis muda yang ceria dan bersemangat, secerah namanya. Ia dan Mbok Srini tak terpisahkan, menghabiskan hari-hari mereka dengan menanam padi dan bercerita di bawah naungan pohon beringin. Pada hari ulang tahun Timun Mas yang ke-17, tanah mulai bergetar. Buto ijo telah kembali. Bayangannya yang besar menutupi rumah mereka, dan suaranya yang menggelegar menggema di seluruh lembah. "Aku datang untuk mengambil apa yang menjadi milikku." "Kau harus lari anakku," desak Mbok Srini sambil menyodorkan sebuah kantong ajaib kecil ke tangan Timun Mas. "Jangan biarkan dia menangkapmu. Lemparkan benda-benda di dalam kantong ini, satu persatu. Sekarang pergilah." Dengan berlinang air mata, Timun Mas melarikan diri ke dalam hutan. Ia bisa mendengar sang raksasa menerobos pepohonan di belakangnya, semakin dekat di setiap langkah. Jantungnya berdebar kencang, tetapi ia terus berlari, menggenggam kantong itu erat-erat. Mengingat kata-kata ibunya, ia mengambil segenggam biji bambu runcing dari kantongnya dan melemparkannya ke tanah. Seketika, hutan bambu berduri yang lebat dan tak bisa dilewati tumbuh, batangnya berderak seperti 1000 tombak. Tetapi raksasa itu kuat. Ia menerobosnya. Timun Mas berlari hingga sampai di lapangan terbuka, lalu melemparkan benda kedua, sebongkah kecil terasi. Benda itu langsung mengubah lapangan menjadi lautan lumpur hitam yang luas, bergelembung dan lengket. Buto ijo, yang menyerbu secara membabi buta keluar dari hutan, tidak melihat jebakan itu. Ia mengeluarkan raungan terakhir yang marah saat ia tersandung dan ditelan oleh lumpur ajaib yang dalam. Timun Mas akhirnya selamat. Ia berbalik dan memulai perjalanan panjang yang sunyi kembali ke rumah ibunya. Adik-adik, jangan lupa follow, like, dan subscribe, serta tinggalkan komentar tentang cerita yang kalian inginkan, nanti pasti akan kuceritakan.